Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat buat kalian semua. Pada topik ini saya akan membicarakan suatu judul yang diberi nama Rumahku adalah Surgaku. Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku. Tujuan daripada pembicaraan mengenai hal ini adalah agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya di dalam satu rumah tangga, di mana kehidupan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta kepada sesama anggota keluarga. Seperti biasanya dalam suatu keluarga, yang ideal adalah pertama ada suami dan istri. Suami adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan untuk bisa menghidupi keluarganya. Sedangkan seorang istri adalah seorang perempuan yang menjadi pendamping bagi suaminya selama hidupnya, kalau diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasangan suami istri ini adalah merupakan inti daripada suatu rumah tangga. Di samping itu tentu nanti akan ada anak. Ada anaknya nanti satu, ada yang anak dua, ada yang anak tiga, dan seterusnya. Tapi ada juga nanti suatu pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, tidak diberikan oleh Allah keturunan. Dan ada kalanya pasangan suami istri itu mengangkat anak orang lain menjadi anak asuh. Jadi nanti ada anak angkatnya, walaupun tidak mempunyai anak kandung. Tentu saja ini adalah suatu keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anaknya. Ini adalah model utama daripada suatu keluarga yang ideal. Tentu saja di dalam suatu rumah tangga di Indonesia ada juga nanti di dalam satu rumah itu orang tua dari pasangan suami istri. Apakah itu orang tua daripada si suami, laki-laki dan perempuan, ataupun orang tua si perempuan, yang kita sebut dengan istilah keluarga yaitu mertua. Jadi di atasnya nanti ada mertua. Jadi orang tua ini yang merupakan orang tua daripada pasangan suami istri, tentunya yang laki-laki selalu dipanggil dengan kakek, yang perempuan selalu dipanggil nenek. Jadi ada kakek dan nenek. Dan biasanya kakek dan nenek ini tinggal di rumah lain, di rumahnya sendiri, ya. Nah, ini adalah rumah daripada pasangan suami istri yang sudah menikah dan ada orang tuanya tinggal di tempat lain. Tapi ada juga kalanya kadang-kadang orang tua daripada pasangan suami istri itu ada yang tinggal bersama di rumah daripada mereka. Jadi nanti di dalam rumah itu ada
kakek dan atau nenek, ada pasangan suami istri, ya, orang tua, kemudian ada anak-anak yang merupakan cucu daripada kakek dan nenek tadi. Lambat laun akan berkembang nanti, kalau misalnya pasangan suami istri punya anak, kemudian anak ini sudah dewasa, kemudian dikawinkan, ya, dan tinggal lagi di rumah tersebut, dan nantinya akan melahirkan, ya, sehingga lahirlah istilahnya yang namanya cucu dari pasangan suami istri. Jadi ada 4 generasi di sini, ya, generasi kakek nenek, generasi pasangan suami istri, generasi anak, dan generasi cucu. Jadi dalam suatu rumah tangga hal itu bisa terjadi. Tentu saja rumahnya haruslah rumah yang cukup, ya, yang terdiri dari beberapa kamar dan beberapa fasilitas-fasilitas yang memang harus dimiliki oleh suatu keluarga besar. Jadi ini adalah keluarga besar yang terdiri daripada kakek dan nenek, ada anak, dan ada cucu. Sungguh sangat harmonis sekali kalau di dalam keluarga ini tidak terjadi keributan akibat salah persepsi, akibat daripada sesuatu perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan daripada anggota keluarga. Jadi semuanya rukun dan damai. Kakek dan nenek pun senang tinggal di situ. Kemudian anak-anak juga begitu. Dan cucu pun senang tinggal bersama kakek dan neneknya. Tentu saja ini tidak sebanyak yang terjadi seperti ini. Ini hanya contoh ideal saja. Tapi apa yang ingin saya sampaikan di sini bahwa mereka bisa hidup bersama adalah karena adanya kenikmatan, ada kesenangan, ada kesejahteraan, ada kebahagiaan di dalamnya. Sehingga mereka bisa hidup rukun dan damai. Sehingga rumah tangga tersebut bisa kita sebut rumahku adalah surgaku. Rumah tempat tinggal di mana didapatkan kenikmatan-kenikmatan. Untuk mencapai itu tentu tidak mudah. Tapi kuncinya adalah pada pasangan suami istri yang ada di situ. Kalau pasangan suami istrinya mempunyai hubungan, ya, pasangan suami istri tersebut mempunyai hubungan yang sangat baik sekali, maka akan terciptalah suatu suasana yang damai di dalam rumah tersebut. Suami bekerja dan bertanggung jawab terhadap anggota keluarga, dan si istri juga aktif membantu suaminya mengurus rumah tangga. Lain halnya nanti kalau si istri sibuk di luar, maka nanti siapa yang mengurus keluarga ini? Ini tentu menjadi tanda tanya. Walaupun saat sekarang ini banyak wanita-wanita yang berstatus istri mempunyai karir, bekerja di luar dengan waktu yang cukup lama setiap harinya dari pagi sampai sore. Tapi idealnya adalah seorang istri menjadi pembantu rumah tangga, ya, maksudnya membantu
suaminya untuk mengurus rumah tangga itu, yaitu mengurus anak-anak. Karena yang diurus di sini adalah anak-anak, ya, anak-anak yang diurus. Kalau kakek dan nenek tadi, orang tua daripada pasangan itu tak perlu diurus, tapi perlu juga disediakan kebutuhan-kebutuhannya. Lain halnya dengan cucu. Kalau cucu sudah ada, nanti yang mengurusnya adalah anak, ya, anak atau pasangannya sendiri, atau yang kita sebut dengan menantu, ya. Jadi ada menantu di rumah itu yang mengurus cucu-cucu yang sudah lahir itu. Jadi yang penting di sini adalah hubungan harmonis antara suami dan istri. Suami yang bertanggung jawab, suami yang menyadari bahwa kunci sukses daripada rumah tangga itu supaya rukun dan damai adalah suami yang bisa memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istrinya. Ini yang penting sebetulnya bagi kita, bahwa seorang suami mampu menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, sesuatu yang dibutuhkan oleh sang istri, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Dan seperti kita ketahui bahwa hal ini adalah merupakan kunci daripada keberhasilan hubungan suami istri yang baik. Memang tak dapat dipungkiri bahwa suatu pasangan suami istri tidak selamanya akur, tidak selamanya akan selalu damai, selalu sepaham, selalu sependapat. Kadang-kadang bisa juga terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan sebagainya itu. Tapi itulah namanya suatu rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang kita sebut tadi adalah rumahku adalah surgaku. Segala perbedaan-perbedaan itu harus dapat diatasi supaya semuanya berjalan dengan lancar, supaya semuanya tetap rukun dan damai. Begitu juga dengan anak-anak, bisa dipertanggungjawabkan bagaimana pendidikan sekolahnya, bagaimana pendidikan agamanya, dan lain-lain sebagainya. Dan begitu juga hubungannya nanti dengan orang tua mereka, ya, mertua, kakek dan nenek. Mereka selalu bertanggung jawab, selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kakek dan nenek daripada anak-anaknya. Jadi inilah kunci sukses daripada suatu keluarga yang bahagia, yaitu keluarga yang mempunyai hubungan yang harmonis. Jadi suami istri itu harus mempunyai hubungan yang harmonis. Tidak ada dusta di antara mereka. Tidak ada dusta di antara suami dan istri. Tidak ada rahasia yang sangat nyelimet, artinya yang bisa merusak kalau ketahuan di antara suami dan istri. Jadi untuk itulah diperlukan suatu keharmonisan dengan cara bagaimana supaya suami memperlakukan istrinya dan bagaimana istri memperlakukan suaminya. Tanggung jawab seorang suami tentu adalah menyediakan nafkah lahir dan nafkah batin. Ini penting karena seorang istri bisa melaksanakan tugasnya kalau nafkah lahir dan nafkah batin itu tersedia dari seorang suami. Suami yang baik, suami yang bertanggung jawab. Suami yang baik adalah suami yang bertanggung jawab. Suami yang
tidak bertanggung jawab bukanlah suami yang baik. Dan istri yang baik adalah istri yang setia dan selalu menuruti kehendak daripada suaminya. Walaupun kita katakan bahwa itu tidak selamanya, tapi selalunya suami itu kehendaknya dituruti oleh istri sepanjang masih sesuai dengan kaedah-kaedah agama dan kaedah-kaedah kekeluargaan. Inilah yang penting saya sampaikan di sini, bahwa perlu hubungan suami istri itu hubungan yang harmonis, tidak ada orang ketiga yang akan mengganggu hubungan mereka. Jadi untuk itulah mereka harus menjaga suatu keadaan di mana tidak ada saling mencurigai, tapi selalu saling mempercayai satu sama lain. Maka akan terbentuklah apa yang kita sebut dengan rumahku adalah surgaku, di mana dalam satu keluarga itu ada 4 generasi. Generasi kakek dan nenek, generasi suami dan istri, generasi anak, dan generasi cucu. Dan belum lagi nanti ada generasi cicit, ya. Ya, demikian dulu yang ingin saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan saudara berada di dalam satu rumah tangga yang kondisinya adalah kondisi di mana rumahku adalah surgaku, bukan rumahku adalah neraka. Ya, ada juga nanti rumah itu merupakan neraka bagi penghuninya karena tidak terdapat kenikmatan di sana, tidak terdapat kedamaian di sana, selalu ribut, selalu bermasalah setiap waktu. Maka di situ akan terasa bahwa rumah kita itu merupakan neraka dalam kehidupan kita. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.